Malaysia. Malaysia itu terbagi dua, Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Malaysia Timur tuh yang ada di Pulau Kalimantan. Populasi Malaysia itu terdiri dari 3 suku. 3 suku itu adalah Bumiputra atau Melayu. Lalu ada China, itu populasi keduanya, yang mayoriti kedua. Yang ketiga adalah India. Dan sisanya adalah pendatang. Sejarahnya Malaysia itu berasal dari zaman kolonial. Mereka 3 suku ini, lokal, Melayu, Bumiputra maksudnya, China dan India itu mereka diberi ada niat kesepakatan untuk membangun Malaysia sendiri. Sejak di merdekanya Malaysia di tahun 1957 itu diberikan oleh Inggris. Itu yang menyebabkan sekarang Malaysia adalah negara persemakmuran. Warga suku China dan India itu setuju kalau Bumiputra itu memegang peranan di pemerintahan. Dengan imbalannya adalah China dan India itu mendapatkan hak warga negara dan bahasa. Meskipun Bumiputra itu memegang peranan di pemerintahan, tetapi dari tingkat kemakmuran penduduknya itu Bumiputra masih jauh di bawah Cina dan India. Meskipun terbatas dari jumlah populasi, Cina dan India itu, terutama Cina ya, Cina itu dari sisi kemakmuran dia berada di level yang paling atas. Ya akibatnya sih karena yang hal-hal yang seperti itu ada juga yang insidennya tanggal 13 Mei 1979 ini, di mana etnis Tionghoa itu benar-benar dibabat habis sama orang Malaysia. Gitu. Berarti kalau misalnya lu di sana Ger, dibabat habis. Kita. Semalam I call you, you tak answer. Di awal kemerdekaan Malaysia tahun 57, pemerintah menetapkan strategi ekonomi baru, yaitu berupaya untuk mempromosikan produksi dalam negeri untuk menggantikan barang-barang impor. Memang kebijakan ini menyebabkan adanya peningkatan dari segi kepemilikan modal asing terhadap modal yang dimiliki oleh Bumiputra. Bila I sampai you tak ada lagi lah, I jadi gila. Namun pada tahun 70-an, pemerintah kedua dari Malaysia yang bernama Abdul Razak itu memunculkan strategi ekonomi baru, yaitu NEP. NEP itu adalah New Economic Policy. Apa sih fokusnya NEP itu? Fokusnya NEP itu adalah untuk mengurangi kepemilikan asing dan menggantikannya dengan kepemilikan dari Bumiputra. Fokus strategi ini adalah melalui industrialisasi yang berorientasi pada ekspor. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan memberikan penanaman modal di BUMN Malaysia atau perusahaan-perusahaan pemerintah di Malaysia itu untuk memberikan tambahan modal atau subsidi dari pemerintah. Hasilnya cukup bagus karena rata-rata peningkatan GDP-nya itu pada tahun 70-an sebesar 70%. Tommy kata maybe you tengok bola, tapi bila I sampai you. Pada tahun 80 sampai 96, Perdana Menteri Malaysia yang bernama Mahathir Mohamad itu cukup terkenal memang di Indonesia. Itu menciptakan strategi baru yang berfokus pada industri berskala besar. Bisa dibilang cukup berpengaruh lah bagi perekonomian Malaysia. Caranya itu adalah melalui substitusi impor dengan memprivatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah untuk lebih terus berkembang bagi kemajuan ekonomi Malaysia. Hasilnya apa? Hasilnya untuk sektor manufaktur itu bisa menggantikan sektor industri sebagai sumber utama GDP Malaysia. Dan GDP-nya itu naik dengan rata-rata 9,6%, cukup fantastik memang. Dan
Selain itu, distribusi kekayaan antar etnis, kita ketahui banyak sekali etnis-etnis di Malaysia, itu cukup merata pada tahun itu. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Lagu ini menggambarkan kesenduan yang dialami oleh Asia ketika mengalami krisis finansial yang cukup hebat antara tahun 97 sampai dengan tahun 98. Namun, Malaysia mampu keluar dengan cepat dari krisis ini dengan menerapkan fixed currency policy. Namun, setelah mampu keluar dengan cepat dari krisis finansial di tahun 97 dan 98, Malaysia kurang tepat dalam menerapkan kebijakan ekonominya di antara tahun 97 sampai dengan tahun 2000. Dengan mengkonsolidasikan 58 financial institution domestik menjadi 20, ternyata Malaysia mendapatkan hasil yang kurang menggembirakan. Secara keseluruhan, pertumbuhan GDP mengalami penurunan dibandingkan sebelum masa krisis tahun 97-98 dengan annual rate rata-rata 3,7%. Itu dari sisi FDI, Malaysia mengalami penurunan dari 6,7% menjadi 3% di antara kurun waktu tahun tersebut. Belum selesai Malaysia mengatasi penurunan perekonomian antara tahun 99 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009, Malaysia kembali harus menghadapi krisis global. Akibat krisis global ini, GDP Malaysia mengalami penurunan hingga 7,8%. Kemudian meningkatnya pengangguran. Kemudian mengalami peningkatan pengangguran sebesar 3,8% dan menurunnya arus investasi asing ke Malaysia. Kudaku lari gagah berani. Pada tahun 2010, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, memperkenalkan strategi pengembangan ekonomi baru yang bernama National Economic Model. National Economic Model ini bertujuan untuk bagaimana menciptakan pasar yang bersahabat dengan investasi, sekaligus juga bagaimana mempertahankan keharmonisasian antar etnis yang ada di Malaysia. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan melalui strategi pengembangan ekonomi ini adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia di Malaysia, juga mengurangi jumlah tenaga kerja asing berskill yang datang ke Malaysia, dan juga bagaimana meningkatkan kesepahaman antar etnis yang ada di Malaysia. Tantangan yang dihadapi program yang dikembangkan oleh Perdana Menteri Najib ini sangat besar sekali. Tantangan tersebut juga berasal dari partai yang berkuasa saat ini, yaitu Partai UMNO, di mana beberapa petinggi partai mengatakan bahwa kita tidak perlu menciptakan strategi baru, karena strategi yang ada selama ini juga berhasil untuk menciptakan ekonomi yang bagus untuk Malaysia. Namun, sesuai dengan visi tahun 2020, Perdana Menteri Najib merasa bahwa strategi NEM ini akan berhasil untuk membawa Malaysia jauh lebih berkembang di tengah globalisasi yang ada di dunia. Tantangan yang lain juga dihadapi adalah rendahnya tingkat tenaga kerja Malaysia yang berskill. Ini akan menghambat bagaimana mengembangkan perusahaan-perusahaan Malaysia agar bisa bersaing di tingkat global. Tantangan yang lain juga adalah bagaimana di tengah-tengah isu rasial yang masih ada ini, bagaimana masyarakat bisa bersatu menjadi One Malaysia dalam konsep National Economic Model ini.